Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nas Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi yang cerah di Chiang Mai, Thailand, ketika tiba-tiba bumi mulai bergoyang. Biku Arun, seorang biksu Buddha yang dihormati dan telah menghabiskan puluhan tahun dalam meditasi dan praktik spiritual, merasakan tanah di bawahnya bergetar saat dia duduk di sudut tenang biara. Burung-burung berhenti bernyanyi, dan daun-daun pohon berhenti bergerak selama beberapa saat, segalanya terasa diam. Lalu datanglah gemuruh yang memekakkan telinga saat bumi meletus dalam gempa hebat. Saat dinding biara berguncang, pikiran Biku Arun tetap fokus. Dia duduk dengan tenang, tidak panik seperti yang lain yang berlarian mencari perlindungan. Ketenangan dalam dirinya telah dibentuk melalui bertahun-tahun latihan. Namun, kekuatan alam sangat luar biasa. Seluruh struktur mengerang melawan getaran, dan Biku Arun menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari pemahamannya sedang bekerja. Di tengah kekacauan, ketika para biksu dan penduduk desa bergegas menuju tempat aman, Biku Arun menemukan dirinya berdiri di ambang pintu biara. Dia melihat gunungan di kejauhan berguncang, dan udara dipenuhi oleh debu dari bangunan yang runtuh serta suara orang-orang yang menangis dalam ketakutan. Ini adalah gempa bumi paling menakutkan yang pernah dialami wilayah tersebut dalam beberapa dekade. Saat guncangan perlahan mereda, jantung Biku Arun berdebar kencang. Dia belum pernah mengalami gempa sekeras ini selama bertahun-tahun berlatih. Namun, jauh di dalam dirinya ada perasaan tenang yang aneh. Seolah-olah bumi itu sendiri mencoba memberitahunya sesuatu, memaksanya untuk menghadapi sesuatu dalam dirinya yang lama tersembunyi. Setelah bencana, ketika gempa susulan mulai mereda, para biksu berkumpul untuk menilai kerusakan. Banyak rumah dan kuil hancur, dan beberapa biksu terluka. Namun, Biku Arun justru tenggelam dalam kontemplasi mendalam. Peristiwa dahsyat ini telah mengguncang segala sesuatu yang dia ketahui, menggoyahkan dasar pemahamannya. Keesokan paginya, setelah membantu membersihkan, Biku Arun duduk sendirian di aula meditasi, merenungkan peristiwa yang terjadi. Dia tahu bahwa gempa bumi, seperti semua bencana alam, adalah pengingat tentang ketidakkekalan hidup, pelajaran yang sering direnungkan dalam ajaran Buddha. Namun, sesuatu dalam dirinya terasa gelisah. Pikirannya tidak bisa menenangkan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Apa makna sebenarnya dari semua ini? Tanya Biku Arun pada dirinya sendiri dengan pelan. Kenapa ini terjadi? Apa arti dari semua ini? Dia selalu menerima ketidakkekalan hidup, gagasan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan, dan bahwa meditasi serta ajaran Buddha adalah jalan untuk mengatasinya. Namun, gempa bumi telah memaksanya untuk mempertanyakan segala hal yang pernah dia ketahui. Apakah ada lebih dari apa yang pelatihan spiritualnya persiapkan untuknya? Apakah ada sesuatu di luar ajaran Buddha yang bisa menawarkan kedamaian yang dicari oleh jiwanya? Dalam hari-hari berikutnya, ketika biara dan kota mulai dibangun kembali, Biku Arun memperhatikan bahwa beberapa penduduk desa mulai mencari perlindungan di masjid lokal. Mereka berkumpul untuk berdoa, meminta perlindungan, kedamaian, dan jawaban atas kekacauan yang baru saja mereka saksikan. Meskipun dia selalu menghormati ajaran Buddha, dia tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap keyakinan tetangganya. Suatu hari, ketika berjalan melalui desa, Biku Arun bertemu Ali, seorang pria Muslim yang baik hati yang telah membantu penduduk desa dengan pemulihan mereka. Ali berasal dari sebuah kota jauh di timur tengah tetapi telah menetap di Chiang Mai bertahun-tahun lalu dan menjadikannya rumahnya. Biku Arun telah melihatnya sebelumnya tetapi belum pernah berbicara dengannya secara mendetail. Ali tersenyum hangat saat mendekati Biku Arun. Saya melihat Anda sedang dalam pikiran mendalam. Gempa bumi telah membuat kita semua terguncang, tetapi saya percaya ini juga menawarkan momen refleksi. Ini adalah pengingat bahwa hidup rapuh, dan kita harus berusaha memahami tujuan yang lebih besar di balik penderitaan yang kita alami. Biku Arun mengangguk perlahan, merasakan hubungan yang tidak terduga dengan kata-kata Ali. Ya, jawabnya, ini telah membuat saya mempertanyakan segala hal yang saya kira saya ketahui.
Saya telah menghabiskan hidup saya mencari kedamaian melalui meditasi dan mengikuti ajaran Buddha. Tetapi setelah kejadian seperti ini, saya bertanya-tanya apakah ada lebih banyak kebenaran daripada yang pernah saya sadari. Ali menatapnya dengan pengertian di matanya. Selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan, Biku Arun. Saya telah menemukan kedamaian melalui Islam, melalui keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendak Allah. Saya tahu ini adalah jalan yang telah membawa saya ketenangan, bahkan di masa-masa tergelap. Mungkin ini adalah jalan yang harus Anda eksplorasi juga. Biku Arun merasakan rasa ingin tahu. Kata-kata, kedamaian melalui Islam, beresonansi dalam dirinya dengan cara yang tidak dia duga. Apakah ini jawaban yang dia cari? Apakah gempa bumi, dengan semua kekerasan dan terornya, mendorongnya menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Aku akan memikirkan kata-katamu, Ali, kata Biku Arun, suaranya rendah. Aku selalu mengikuti ajaran Buddha, tapi aku harus mengakui ada bagian dari diriku yang tertarik untuk memahami lebih banyak. Mungkin inilah saatnya aku membuka hatiku kepada jalan-jalan lain untuk mencari kedamaian yang belum aku temukan. Ali mengangguk, senyumnya semakin dalam. Ambillah waktumu, Biku Arun. Perjalanan menuju pemahaman adalah panjang, dan jawabannya akan datang ketika waktunya tepat. Saat Biku Arun berjalan kembali ke biara hari itu, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi juga dengan rasa ingin tahu yang baru. Gempa bumi telah mengguncang lebih dari sekadar bumi di bawahnya, ia telah mengguncang sesuatu yang mendalam dalam jiwanya. Dia selalu percaya pada ketidakkekalan segala sesuatu, tetapi sekarang dia merasa ada sesuatu di luar itu, sebuah tujuan yang lebih tinggi, mungkin, yang belum dia temukan. Jalan di depan tidak jelas, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Biku Arun merasa siap untuk menghadapinya. Hari-hari setelah gempa berlalu dengan lambat. Chiang Mai, sebuah kota yang selalu dikenal karena ketenangannya, sekarang terasa berbeda. Getaran yang mengguncang tanah tidak hanya merusak bangunan dan rumah, tetapi juga mengganggu sendi kehidupan orang-orang. Namun, Biku Arun tidak bisa mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu yang terus berputar dalam benaknya. Semakin dia memikirkan tentang bencana, semakin banyak pertanyaan muncul, pertanyaan tentang kehidupan, penderitaan, dan iman. Pada periode refleksi mendalam ini, Biku Arun bertemu lagi dengan Ali. Jalur mereka bersilangan di pasar lokal yang sama, di mana upaya pembangunan kembali sedang berlangsung. Ali, yang selalu optimis, sedang membantu mendistribusikan pasokan kepada penduduk desa yang kehilangan tempat tinggal, menawarkan kata-kata baik dan kehadiran yang stabil di tengah kekacauan. Biku Arun, senang bertemu lagi, sapa Ali dengan hangat, matanya bersinar meski kelelahan akibat hari-hari yang berat. Saya harap Anda sedang pulih dari kejutan gempa ini. Biku Arun mengangguk, meskipun beban pikirannya masih berat. Ya, Ali, saya pulih secara fisik, tetapi pikiran saya gelisah. Gempa bumi itu tidak hanya mengguncang bumi, tetapi juga pemahaman saya tentang segala sesuatu yang selama ini saya yakini. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mengikuti jalan Buddha, tetapi sekarang saya merasa ragu apakah ada sesuatu yang lebih. Gaze Ali melembut. Saya mengerti. Kejadian seperti itu, tragedi seperti ini, memiliki cara membuat kita mengevaluasi ulang segalanya. Tapi saya akan mengatakan, terkadang dibutuhkan momen seperti ini untuk membuka hati kita terhadap sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita ketahui. Biku Arun menatapnya, hatinya dilanda kebingungan. Itulah yang saya rasakan. Saya selalu merenung tentang ketidakkekalan hidup, tentang fakta bahwa penderitaan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, setelah menyaksikan kehancuran ini, saya tidak bisa tidak merasa bahwa harus ada lebih banyak pemahaman tentang penderitaan dunia ini. Sesuatu yang lebih dalam. Apakah ada cara lain untuk menemukan kedamaian, untuk merangkul tujuan di tengah semua ini? Ali mengambil napas dalam-dalam, merasakan bobot kata-kata Biku Arun. Selalu ada jalan yang lebih dalam, Biku Arun. Islam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup terjadi menurut kehendak Allah. Kita mungkin tidak selalu memahami mengapa hal-hal terjadi, tetapi kita diajarkan untuk menyerah pada kehendaknya dan mempercayai hikmahnya. Ini bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi belajar menemukan kedamaian di tengahnya.
Mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk mempelajarinya. Biku Arun terdiam, merenungkan kata-kata Ali. Konsep menyerah pada kekuatan yang lebih tinggi, mempercayai hikmah ilahi di luar pemahaman manusia, tampak seperti ide yang belum pernah sepenuhnya dia pertimbangkan. Dia selalu percaya bahwa kedamaian batin dapat ditemukan melalui meditasi dan kesadaran diri, tetapi saran Ali bahwa mungkin ada cara untuk mempercayai dan menyerah kepada Tuhan terasa menarik. Aku mendengarkan, Ali, kata Biku Arun dengan lembut, pikirannya sudah berpacu dengan berbagai kemungkinan. Mungkin aku perlu membuka hatiku kepada sesuatu di luar apa yang telah diajarkan padaku. Aku telah hidup begitu lama dalam pencarian kedamaian, dan meski begitu, rasanya masih ada sesuatu yang hilang. Ali tersenyum dengan lembut, menyadari bahwa Biku Arun berada di ambang sesuatu yang mendalam. Ini adalah perjalanan yang sulit, Biku Arun, tetapi juga yang indah. Islam bukan hanya tentang ritual. Ini tentang menemukan kedamaian di hatimu dan menyerah pada kehendak Allah. Jika kamu merasa dipanggil, aku akan merasa terhormat membimbingmu saat kamu mengeksplorasi jalan ini. Biku Arun mengangguk perlahan, detak jantungnya semakin cepat dengan antisipasi. Dia tahu bahwa perjalanan di depan tidak akan mudah dan akan memerlukan langkah ke wilayah yang tidak dikenal. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasakan kegembiraan, seolah-olah sebuah pintu telah terbuka di depannya, dan dia punya kesempatan untuk melangkah melewatinya menuju pemahaman baru tentang dunia dan tempatnya di dalamnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan urgensi yang tenang. Biku Arun mulai membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran, iman, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Keindahan dan kesederhanaan pesan itu beresonansi dengannya. Dia selalu mengagumi ajaran Buddha karena fokusnya pada kesadaran dan kesadaran diri, tetapi sekarang dia merasa tertarik pada kesederhanaan dan kemurnian pesan Islam tentang penyerahan dan kepercayaan kepada Tuhan. Namun, rasa ingin tahu yang tumbuh ini tidak tanpa tantangan. Biku Arun tahu bahwa keputusannya untuk mengeksplorasi Islam tidak akan mudah dipahami oleh biksu-biksu lain di biara. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di antara mereka, berbagi dalam praktik dan ritual Buddha, dan sekarang dia merasakan konflik internal yang sulit untuk diungkapkan. Kesetiaannya pada Buddha adalah sesuatu yang telah mendefinisikannya begitu lama. Apakah dia benar-benar bisa mengubah imannya setelah semua tahun ini? Suatu malam, saat duduk sendirian di aula meditasi, Biku Arun menutup matanya dan bermeditasi, mencari kejelasan. Pikiran tentang keraguannya dan ketakutannya berputar-putar di sekitarnya seperti badai, tetapi dia mencoba menemukan ketenangan di dalam dirinya. Bertahun-tahun praktik mengajarnya bagaimana menemukan kedamaian bahkan di tengah kebingungan. Namun kali ini, kedamaian itu terasa sulit didapat. Tiba-tiba, sebuah suara pelan memecah keheningan. "Arun," katanya dengan lembut. Cece membuka matanya dan melihat sosok seorang biksu muda berdiri di hadapannya. Dia adalah seorang biksu yang baru-baru ini bergabung dengan biara, seorang pemuda bernama Samchai yang selalu mengagumi Biku Arun karena kebijaksanaan dan ketenangannya. "Apa itu, Samchai?" tanya Biku Arun dengan lembut. Samchai ragu sejenak, jelas tidak yakin bagaimana melanjutkan. "Saya telah memperhatikan sesuatu pada Anda akhir-akhir ini, Biku Arun. Saya bisa melihat bahwa Anda sedang dalam masalah. Apakah ada sesuatu yang membebani hati Anda?" Biku Arun menghela napas, menatap mata tulus biksu muda itu. "Ya, Samchai, ada sesuatu yang sangat mengganggu saya. Saya selalu percaya bahwa jalan Buddha adalah jalan pencerahan, tetapi sekarang saya merasa mempertanyakan segalanya. Setelah gempa bumi, saya merasa ada lebih banyak kebenaran yang belum saya temukan. Dan karena itu, saya telah mengeksplorasi ajaran lain, terutama ajaran Islam." Mata Samchai melebar karena terkejut. "Islam, Biku Arun? Itu adalah keyakinan yang saya ketahui sedikit tentangnya. Tapi jika itu membantu Anda menemukan kedamaian, maka saya memahami pencarian Anda. Kita semua mencari kebenaran dengan cara kita sendiri. Jika Anda merasa itu akan membawa Anda lebih dekat pada kedamaian, saya tidak akan menghakimi Anda." Biku Arun merasakan gelombang rasa syukur membanjirinya. Kata-kata Samchai, meskipun sederhana, adalah sebuah penghiburan.
Dia khawatir bahwa eksplorasinya terhadap Islam akan dianggap sebagai pengkhianatan oleh mereka yang menghormatinya. Namun, dalam momen ini, dia merasakan penerimaan yang dia rindukan. "Terima kasih, Samcai," kata Biku Arun, suaranya penuh dengan rasa syukur. "Pemahamanmu berarti lebih bagi saya daripada yang kamu tahu." Samcai membungkuk dengan hormat sebelum pergi, meninggalkan Biku Arun sendirian untuk melanjutkan refleksinya. Sekarang jelas bagi Biku Arun bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Gempa bumi telah menjadi katalisator perubahan, dan perubahan ini membawanya ke jalan baru. Jalan yang akan menantang segala sesuatu yang dia ketahui, tetapi juga membawanya lebih dekat pada kedamaian yang telah lama dicarinya. Jalan di depan tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia yakin satu hal, dia berada di jalan yang benar. Setelah gempa bumi, Biku Arun tidak hanya mempertanyakan keyakinannya pada Buddhisme tetapi juga mulai mendalami pertanyaan-pertanyaan filosofis yang lebih mendalam. Dia sering duduk di tepi sungai kecil di dekat biara, merenungkan tentang konsep penderitaan, ketidakkekalan, dan tujuan hidup. Dalam meditasinya, dia mencoba memahami apakah penderitaan hanyalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia seperti yang diajarkan dalam Buddhisme, atau apakah ada cara lain untuk menghadapinya, seperti yang disarankan Islam melalui penyerahan diri kepada Allah. Ali, yang sering menemaninya di tepi sungai, menjelaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus sepenuhnya dihindari, tetapi dipahami sebagai bagian dari ujian kehidupan yang membawa makna lebih besar. Allah memberikan kita ujian ini bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk membantu kita tumbuh, kata Ali suatu sore. Penderitaan bisa menjadi jalan menuju kedekatan dengannya. Biku Arun merasa tersentuh oleh pandangan ini. Dia mulai membaca Al-Quran lebih intensif, terutama ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran dan keimanan dalam menghadapi cobaan. Salah satu ayat yang paling berkesan baginya adalah surah Al-Baqarah ayat 155-157, yang berbicara tentang janji Allah untuk memberikan jalan keluar bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi kesulitan. Ayat ini membuatnya merasa bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari transformasi spiritual. Namun, Biku Arun masih merasa bimbang. Dia bertanya-tanya, apakah konsep penyerahan diri dalam Islam benar-benar berbeda dari konsep penerimaan dalam Buddhisme? Atau apakah keduanya memiliki inti yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorongnya untuk terus mencari jawaban melalui dialog dengan Ali dan refleksi pribadi. Sementara itu, sebuah subplot baru muncul di desa sekitar biara. Seorang penduduk desa bernama Niran, yang dulunya seorang pemabuk dan penjudi, mulai mengunjungi masjid setelah gempa bumi. Dia mengalami trauma mendalam karena kehilangan rumahnya dalam bencana tersebut, dan dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki makna. Di masjid, dia menemukan komunitas yang mendukung dan ajaran Islam yang memberinya harapan baru. Niran mulai berubah secara drastis. Dia berhenti minum dan mulai bekerja keras untuk membangun kembali rumahnya dan membantu orang lain yang terkena dampak gempa. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Beberapa tetangganya, termasuk beberapa biksu di biara, merasa curiga terhadap perubahan Niran. Mereka menganggap bahwa dia telah meninggalkan budaya lokal dengan memeluk Islam. Ketika Biku Arun mendengar tentang Niran, dia merasa iba. Dia mengunjungi Niran di rumah sederhana yang sedang dibangun kembali dan mendengarkan kisahnya. Niran berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya setelah gempa itu. Tapi ketika saya mendengar imam di masjid berbicara tentang kekuatan Allah, saya merasa ada harapan. Saya ingin hidup dengan cara yang lebih bermakna." Kata-kata Niran membuat Biku Arun semakin yakin bahwa Islam memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan kepada orang-orang yang kehilangan arah dalam hidup. Ketika Biku Arun memutuskan untuk meninggalkan biara secara resmi dan memeluk Islam, Frau, biksu senior yang sangat dihormati di biara, mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh komunitas biksu untuk membahas keputusan Biku Arun. Pada malam hari, di aula utama biara yang diterangi lilin, Frau berdiri di depan para biksu. Suaranya terdengar berat saat dia berkata, "Kita semua tahu bahwa Biku Arun adalah salah satu dari kita. Dia telah hidup di sini selama puluhan tahun, memimpin kita dalam meditasi, dan mengajarkan kita nilai-nilai Buddha.
Tapi sekarang, dia ingin meninggalkan jalan yang telah kita jalani bersama. Apakah ini benar-benar keputusan yang bijaksana? Para biksu mulai berdebat. Beberapa mendukung Biku Arun, mengatakan bahwa setiap orang berhak mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Yang lain, termasuk Frau, merasa bahwa keputusan ini adalah pengkhianatan terhadap ajaran Buddha. Tegangnya suasana semakin memuncak ketika Biku Arun masuk ke aula, mengenakan jubah putih sederhana alih-alih jubah biksu tradisional. Dengan tenang, Biku Arun berbicara, "Saudara-saudaraku, aku tidak meninggalkan Buddha. Aku hanya menemukan jalan lain yang membawa kedamaian ke hatiku. Aku masih percaya pada nilai-nilai yang telah kita pelajari bersama, ketidakkekalan, penderitaan, dan pencarian damai. Tapi aku juga percaya bahwa ada kebenaran lain yang belum aku temukan, dan aku harus mengikuti panggilan ini." Frau, dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Apakah kamu benar-benar siap untuk meninggalkan semua ini? Semua yang telah kita bangun bersama?" Biku Arun menundukkan kepala, lalu menjawab dengan lembut, "Aku tidak meninggalkan kalian. Aku hanya melanjutkan perjalanan yang berbeda. Aku harap kalian bisa memahami." Momen ini diakhiri dengan keheningan yang mendalam. Para biksu saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Samcai maju dan memeluk Biku Arun, diikuti oleh beberapa biksu muda lainnya. Frau, meskipun masih ragu, memberikan restunya secara diam-diam dengan anggukan kepala. Beberapa hari kemudian, Biku Arun, sekarang Ahmad, melakukan sholat Jumat pertamanya di masjid desa. Saat dia berdiri di barisan sholat, dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun perjalanannya masih panjang, dia tahu bahwa dia telah menemukan tempat baru untuk dirinya di dunia ini. Di luar masjid, Niran dan beberapa penduduk desa lainnya menyambutnya dengan senyuman. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang biksu yang meninggalkan keyakinannya, tetapi sebagai saudara seiman yang telah menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Ahmad tersenyum, menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa membantu orang lain menemukan kedamaian. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.